Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Dapur Rama. Nah, di video kali ini Dapur Rama membuat cimpa, makanan khas Karo ya teman-teman. Biasanya cimpa ini dibungkus menggunakan daun singkut, tapi di sini saya hanya menggunakan daun pisang. Nah, ingin tahu bagaimana cara saya membuatnya? Yuk tonton terus sampai selesai ya. Nah, ini bahan pertama untuk pembuatan inti kelapanya ya. Nah, ini saya pakai 250 gram gula merah atau gula Jawa, kemudian 1 butir kelapa parut, lada hitam yang bubuk ya. Ini saya pakai 1 sendok teh, kemudian 50 gram gula pasir, setengah ruas kencur dan jahe. Ini nanti diparut. Kemudian ada 100 ml air. Nah, ini pertama gula merahnya saya iris-iris dulu supaya lebih mudah larutnya ya. Dan ini udah saya parut juga jahe dan kencurnya. Sekarang kita akan memasak gulanya, intinya dulu ya. Nah, ini kita masak gulanya. Saya tambahkan 100 ml air, cukup ya, segitu aja. Kemudian jahe dan kencurnya, kemudian lada hitam. Di sini untuk intinya saya pakai setengah sendok teh dan sedikit garam. Ini dimasak sampai gulanya itu mendidih, sampai gulanya mengental seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan tunggu sebentar agar lebih mengental gulanya. Nah, seperti ini udah bisa kita masukkan kelapanya ya. Lalu dimasak sampai airnya menyusut dan gulanya, kelapanya itu menyatu dengan gulanya, agar lebih meresap gitu ya. Jadi intinya akan merasa enak, akan terasa enak untuk dimakan. Nah, fungsinya lada hitam, kencur dan jahe itu supaya saat kita makan itu badan terasa hangat ya teman-teman. Nah, ini sudah menyusut airnya, cukup seperti ini aja, bisa kita matikan. Nah, sambil menunggu dingin kita akan membuat adonan tepungnya. Ini saya pakai tepung ketan rose bran 1 bungkus, ini setengah kilogram. Kemudian 250 gram tepung beras, garam cukupnya, dan ini santan saya pakai santan hangat 500 ml dan lada bubuknya 1 sendok teh. Nah, ini parutan kencur dan jahe. Kemudian kita campurkan aja bahan tepungnya, tepung ketan dan tepung beras, bisa juga diganti dengan tepung roti ya teman-teman. Kemudian lada bubuk 1 sendok teh dan air jahe. Lalu kita tambahkan santannya. Nah, ini santannya dalam keadaan hangat. Kalau kurang nanti saya tambahin air. Nah, ini saya aduk sampai tercampur rata, sampai bisa dibentuk ya teman-teman. Oke, ini akan saya pakai tangan aja supaya lebih mudah untuk mengaduknya. Nah, ini kurang air, jadi tadi saya tambahkan air sampai totalnya itu 600 ml ya teman-teman, atau sesuaikan aja dengan bentuk adonan yang bisa dipulung ya. Nah, selanjutnya saya tambahkan sedikit minyak sayur supaya adonannya lebih kalis. Nah, udah cukup seperti ini udah bisa kita bungkus
Ini saya bungkus menggunakan daun pisang. Karena di sini sulit untuk mencari daun singkut ya. Jadi saya bungkus menggunakan daun pisang aja. Nah, cimpa ini rasanya enak banget teman-teman. Anak-anak saya suka karena rasa khasnya itu ya. Dan setelah makan itu terasa hangat di badan. Nah, seperti ini aja, cukup di bentuk seperti ini. Kemudian saya isi dengan inti kelapa. Inti kelapa ini pun terasa hangat kalau dimakan. Jadi kalau kita makan pulut itu nggak takut masuk angin, atau yang punya sakit mah itu ya kan nggak boleh makan pulut ya. Boleh makan pulut banyak-banyak, tapi setelah dikasih ini kita bisa aman makannya. Nah, selanjutnya saya gulung seperti ini aja. Untuk bentuknya sesuai selera aja ya. Oke, seperti ini. Nah, akan saya contohkan sekali lagi. Kita bungkus menggunakan minyak ya, supaya tidak lengket di daunnya. Bisa juga dibungkus berbentuk seperti bugis itu ya, yang lonjong gitu ya, sesuai selera aja. Ini saya bungkus seperti ini aja. Saya pun masih kurang mahir ya untuk membungkus daun pisang seperti ini. Oke, ini kan saya bungkus sampai selesai. Nah, setelah selesai, susun di atas kukusan. Nah, ini kukusannya airnya sudah mendidih ya. Jadi sambil menunggu membungkus tadi, airnya sudah saya rebus. Ini hasilnya banyak banget teman-teman. Cukup untuk makan satu keluarga. Nah, selanjutnya saya kukus. Saya kukusnya itu sekitar kurang lebih 30 menit ya, sampai matang. Nah, saya kukus sampai kira-kira 30 menit. Nah, setelah matang hasilnya seperti ini. Ini penampakannya setelah matang ya teman-teman. Ini rasanya enak banget. Saat kita makan itu hangat di badan. Jadi teman-teman bisa coba resep ini ya. Pasti akan ketagihan dengan makanan khas Karo ini. Itu cimpa apa namanya. Nah, ini dianya, teksturnya. Ini masih panas teman-teman. Ini kan saya potong. Nah, kelihatan hasilnya itu seperti ini. Ini rasanya enak banget, teman-teman boleh coba. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share jika video ini bermanfaat ya teman-teman. Bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.